Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda semuanya, apa kabar? Saya harap semoga bunda-bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dan juga diberikan rezeki yang melimpah dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bunda, sharing lagi ya kegiatan saya hari ini sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, di mana kegiatan saya itu dimulai dengan itu kereta api ya Bunda gitu. Jadi karena almarhum ayah saya itu adalah seorang ASN kereta api, jadi saya kereta api itu boleh dibilang kenangan dengan ayah itu sangat melekat sekali gitu. Sampai-sampai waktu kecil kalau ada kereta api lewat selalu saya bilang sama ayah saya, "Pak, kereta api apa? Kereta api apa?" Dalam bahasa Minang itu apa itu artinya papa. Jadi saya bilang bahwa semua kereta api itu adalah milik ayah saya gitu. Jadi kalau ada kereta api itu bagi saya wah luar biasa kenangannya. Dan setelah itu tadi saya lihat juga ada di awal video setelah kereta api itu adalah jembatan Siti Nurbaya ya Bunda. Jadi di sini di Minang itu kan ada namanya cerita legenda tentang Siti Nurbaya. Nah, bagaimana ceritanya mungkin Bunda bisa googling atau dilihat di YouTube ya. Cerita legenda Siti Nurbaya di Kota Padang itu seperti apa. Terus setelah siangnya itu saya jemput anak yang nomor 2 yang perempuan gitu kan, dan setelah pulang sekolah dia bilang sama saya bahwa tip egg-nya habis gitu. Tip egg apa sih yang namanya, bukan tip egg cair ya, tapi tip egg yang kayak dioles-oles gitu loh gitu. Jadi tip egg-nya cair, tip egg olesnya habis gitu, dan akhirnya dibilang minta dibeliin tip egg olesnya habis, dan akhirnya saya ajak anak saya itu ke salah satu swalayan yang ada di Ampang. Ini adalah salah satu swalayan terkenal di Kota Padang ya, karena di Padang itu kan nggak ada Alfamart dan Indomaret ya Bunda. Jadi ini adalah salah satu swalayan yang terkenal di Kota Padang dan cabangnya ada di mana-mana, dan itu logonya merah. Mungkin semua orang udah tahu ini swalayan apa. Terus akhirnya saya temani dia ke sana, dan ya berhubung saya pun juga boleh dibilang mungkin ini kedua kalinya saya ke swalayan ini ya. Jadi saya nggak tahu nih lokasinya di mana. Cuman setahu saya kalau swalayan ini dia kan ada 2 lantai gitu ya. Nah kalau lantai pertama itu kebanyakan itu adalah lantai untuk makanan gitu. Yang kedua adalah produk-produk yang dijual tuh produk bukan non makanan. Nah ini saya lagi melihat deterjen saset ya gitu, karena sekarang saya beralih ke deterjen saset ya Bunda, karena kalau beli deterjen saset itu saya sudah tahu takaran untuk 1 kali cuci itu berapa gitu, dan ternyata untuk saset itu waktu itu saya ada beli yang 1 saset itu yang harganya 1.000 dan 1 saset harga yang 500, dan saya uji coba juga gitu ya, mana yang lebih bersih dan lebih maksudnya mana yang lebih bersih dan efisien makainya gitu, apakah yang 1 saset 1.000 atau yang 1 saset harganya 500. Dan ternyata setelah saya coba keduanya, yang 1 saset harga 1.000 dan 1 saset harga 500, dan pilihan hati saya jatuh kepada yang harga 500 ya Bunda, karena waktu itu pernah juga saya coba googling gitu ya, toko grosir di kota Padang, terus akhirnya ketemulah sebuah toko grosir dan memang banyak menjual semua produk itu dalam bentuk saset, dan saya pergi ke sana dan itu harganya adalah satu renteng itu 2 lusin Soklin itu harganya 5.000 Bunda gitu. Yang mana yang 1 saset itu 500 ya. Jadi saya beli 2 lusin itu harganya 5.000 gitu. Dan menurut saya itu worth it ya bagi saya gitu, karena itu bagi saya ya. Nggak tahu mungkin bagi bunda-bunda yang lain mungkin beda ya, karena ya seperti kita bilang, kita background kita beda, ekonomi kita juga beda, dan menurut saya itu lebih efektif juga, saya punya takaran juga gitu ya. Akhirnya yaudah saya ambil lah yang 2 renteng itu 2 lusin Soklin saset yang harganya 500 1 sasetnya. Dan mungkin untuk kedepannya mungkin bisa jadi pertimbangan bagi saya gitu ya Bunda, untuk persiapan belanja bulanan di bagian deterjen.
Terus kegiatan saya selanjutnya itu adalah ini ya Bunda, melipat pakaian harian, dan pakaian yang saya lipat itu adalah cuman pakaian harian saya dan suami, dan pakaian harian anak-anak yang saya yang 3 orang itu saya cukup semprot pakaian mereka dengan pewangi, terus saya bagi bagi 3 dan mereka lipat pakaian mereka sendiri lalu mereka masukkan ke dalam lemari masing-masing. Hal ini saya lakukan kenapa? Supaya mereka belajar mandiri Bunda gitu. Bagaimana mereka harus bisa belajar melipat pakaian dan merapikan lemari mereka dari baju-baju mereka sendiri. Selanjutnya kegiatan saya itu seperti biasa ya Bunda, masak-memasak. Jadi saya lagi masak persiapan makan siang, dan ini kebetulan kemarin itu kan saya sudah beli nugget ya Bunda gitu kan, dan ini entah kenapa nih suami inisiatif beli nugget lagi karena anak beliau yang bungsu ini kan lagi batuk, demam, flu gitu kan. Jadi kalau lagi sakit ini tingkahnya banyak gitu, banyak request juga gitu. Akhirnya dia juga request ke buyanya minta dibeli nugget lagi gitu. Dan ya seperti biasa ya, kalau ayah itu kalau yang minta itu anak bungsu ya, dan apalagi kalau lagi sakit itu kadang-kadang jarang bisa menolak gitu. Kalau bunda-bunda sendiri gimana? Suami bunda sendiri gimana kalau di rumah? Apakah seperti itu juga kalau misalnya anak lagi sakit, anaknya mau request sesuatu langsung dibeliin? Apakah seperti itu juga gitu? Dan akhirnya saya juga nggak tahu ya beliau mau beli itu gitu kan. Saya taunya ketika beliau sudah pulang dan bawa nugget lagi. Terus akhirnya saya goreng juga lah nugget untuk anak-anak ini gitu kan. Dan seperti biasa saya tambahkan juga menu lain untuk suami, yaitu tahu dan juga pucuk daun bawang gitu. Dan seperti biasa menu kami itu juga nggak lepas dari cabai ya Bunda, cuman cabai keriting ya, saya nggak pakai cabai rawit karena itu yang makan cabai itu di rumah kan saya dan suami dan juga anak sulung. Jadi kalau dikasih cabai rawit nanti anak sulung saya itu nggak mau makan karena pedas. Dan baik Bunda, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak Bunda semuanya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Dan jika ada kritik, saran, boleh ya Bunda, silakan di-sharing juga di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi Bunda, terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai selesai. Saya tutup dulu ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.